Kalau misalnya Pak Presiden memiliki rasa tanggung jawab, bukan dengan menghadirkan tunanetra dengan penampilan suara bagus dibayar masuk istana, tapi adalah anak si Agus yang seperti ini, harusnya Presiden turun tangan, jemput bola, undang Agus ke istana, kemudian biar dokter-dokternya, biar semua masyarakat sayang, tunjukkan. Kalau dibiarin begini bonyok, kita juga bonyok nih yang kita ada. Farhad Abbas minta Prabowo undang Agus Salim. Farhad, lu lawyer apa lawak? Agus suruh diundang, Prabowo suruh ngundang Agus. Allahu Akbar. Asli lu mah ngelawak mulu, Farhad. Aduh, ampun. Kalau mau mah nih yang diundang ke istana sama-sama korban. Itu loh 8 terpidana, itu loh 7 terpidana korban salah tangkap, yang disiksa, yang dikasih air kencing, yang kepalanya disundutin asbak gitu loh. Itu bukan si Agus Salim. Waduh, lu mah bener-bener Farhad. Yang bener aja lu. Kalau jadi lawyer, jangan double. Lawyer sama lawak. Gimana sih Farhad? Gus, balikin uang gue, Gus. Tuh, ada berapa nih? Banyak ini yang Terus udah selesai masalahnya gitu. Terus ada lagi nih. Enak ya. Udah pakai uang donasi buat top up GoPay. Tidak dapat dipungkiri jika biaya pengobatan Agus Salim di Singapura tentunya tak sedikit. Walaupun begitu, Krishna nampak mengantongi rencana lain, yaitu mempersiapkan donasi baru. Enak aja. Donasi baru yang terbuka lebar bagi siapapun untuk membantu biaya pengobatan Agus. Di Densu itu sama sekali Agus itu tidak meminta juga kan gitu. Jadi itu donatur yang ngasih ke Agus itu nggak ada juga dibilang di deskripsinya buat donasi pengobatan. Ini setelah itu kenapa Mbak Nopi itu sekarang itu berpendapat uang donasi itu buat pengobatan, padahal di deskripsinya kan nggak ada dijelasin. Sesuaikan. Jadi orang hilang simpatik loh. Kok ujian Tuhan seberat itu masih mau kamu menggugat Nopi? Berarti kamu manusia yang tidak tahu terima kasih. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang Agus Salim kini ditolak BPJS. Farhad Abbas salahkan Pratiwi Novianti. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Agus sakit. Itu polisi. Bukan sedih lagi. Agus sedih. Apa lemah? Bilang. Aku sedih banget kalau ada orang yang ngata-ngatain dan gak menghargai aku. Nanti giliran aku hajar, mereka udah Itu kan sebetulnya hak Agus, mau dia pakai buat apa aja itu hak dia, kecuali kalau memang sebelumnya sudah ada perjanjian. Saya tuh donatur, Pak. Ini saya buka aja karena di waktu di preskon itu saya dipanggil oleh Novi dan oleh timnya, itu ada salah satu donatur kita juga gitu. Tapi kan jangan dilupakan bahwa itu berpindahnya adalah ada amanah donatur tuh. Ini untuk kepentingan pengobatan mata. Coba kalau Agus bilang waktu itu gini, saya minta donasi dong untuk dipakai foya-foya. Kan belum. Apakah dikasih? Iya. Tentu. Kan tujuannya untuk pengobatan mata kan? Karena melihat kondisi dia menderita sakit mata waktu itu ya. Make sense ya. Itu yang ke satu, yang kedua. Bantuan kemanusiaan, tapi tidak berintensif untuk menggunakan itu pada tempatnya. Anda juga mendapatkan bulian dan hujatan. Saya harus sampaikan itu. Meskipun saya harus tegas mengatakan kepada Anda bahwa jangan pernah ada pikiran untuk menghabisi diri sendiri, karena itu bukan jalan keluar dari apapun yang sedang dihadapi. Tapi lepas dari itu, bagaimana Anda menjawab percakapan-percakapan itu? Anda disebut orang yang tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih, tidak memberikan apresiasi terhadap para donasi, termasuk Tenopi malah dilaporkan. Apa yang mau Anda sampaikan?
Sebenarnya kalau masalah kayak gitu sih, dibilang saya uang itu bukan untuk pengobatan, siapa bilang kayak gitu? Itu tidak benar. Butuh buat pengobatan saya. Cuman kan yang kita masih gunakan masih ada. Masa kita gunakan itu juga? Kan posisinya juga kita kan belum ke tahap yang besar-besar juga untuk pembayarannya gitu. Kecuali memang kita udah ke tahapan yang besar, operasi besar. Iya, operasi juga belum, masih tahapan kecil-kecil ya, masih kontrol terus gitu. Menurut Anda, bulian atau hujatan mana yang paling menyakitkan? Ya, hujat yang paling menyakitkan yang katanya kita mau disiram air keras lah gitu. Terus ada yang seperti itu? Iya, donasi air. Hal ini Tenovi melarang kita untuk lapor khusus Agus. Sampai hari ini belum ada pernyataan resmi. Jangan mereka 1000 kali lapor, kami hanya kaji dari sisi hukum. Tapi untuk pesan moral dari Tenovi, beliau sampaikan bahwa beliau masih tetap tidak mau untuk ada lapor khusus kepada Agus. Orangnya udah korban, ya kan? Jangan kita mengkorbankan lagi dengan merusak dia. Tapi yang mengembangkan itu mereka yang nanti bertanggung jawab dengan ucapan mereka. Ya. Dari Novi, apa yang ingin disampaikan secara langsung untuk Agus barangkali? Saya selalu memberikan statement untuk Mas Agus, ayo kita berobat. Saya kan sampai bilang mau ke luar negeri, ayo saya temenin. Mau ke Singapura, Malaysia, Penang, saya siap untuk berjuang buat beliau. Karena sekali lagi, saya tegas karena saya menjaga nama yayasan saya dan banyak anak dan ODGJ yang saya rawat. Saya nggak mau juga amanah donatur ini sangat penting untuk saya. Gitu. Jadi semoga Mas Agus bisa paham dan mohon maaf apabila saya ada salah karena saya manusia nggak luput dari salah, itu aja sih. Aduh, ya berbesar hati sekali ya. Tenovi, satu hal pesan dari kami, semoga Tenovi tetap menjadi perpanjangan tangan Tuhan, tidak berhenti untuk menolong orang yang membutuhkan. Kita akan sesuaikan. Jadi orang hilang simpatik loh. Kok ujian Tuhan seberat itu masih mau kamu menggugat Nopi? Berarti kamu manusia yang tidak tahu terima kasih, Agus ya. Nah, kalaupun ada para nabas datang ingin memberi bantuan hukum kepada kamu, seharusnya kau tolak. Saya nggak tega karena Nopi itu baik kepada kami. Karena Nopi itulah donasi ini ada. Bukan kau terima para nabas yang lagi gila-gilanya untuk mencari popularitas, entah uang yang dicarinya, entah apa, saya nggak tahu lagi tentang para nabas. Untuk itu saya atas nama warga, atas nama orang yang melihat peristiwa dan kisruh ini, minta 1 poin kepada Agus, minta maaf sama Nopi, minta terima kasih sama Nopi, close persoalan ini. Pertanggungjawabkan perbuatan kau dengan Tuhan, karena niat orang sudah kau lencengkan, sudah salah gunakan. Itu bagi saya seperti itu aja, gampang. Agus poinnya. Dan Nopi juga, peristiwa ini tolong diselesaikan tidak melalui proses hukum, karena biarlah hukum Tuhan yang berjalan. Restorasi justice. Setuju Bang ya? Setuju. Biaya pengobatan Agus kini tidak lagi ditanggung BPJS Kesehatan. Nggak masalah, karena emang Agus sendiri yang ngomong, saya nggak penting uangnya, yang terpenting harga diri istri saya dan keluarga saya. Pret, sekarang kejadian kan. Kalau udah kayak gini gimana Gus? Ya nggak gimana-mana. Uang diambil, BPJS nggak bisa dipakai. Ya tinggal kalau mau kemana-mana, mau berobat, bayar aja pakai harga diri ya. Siapa tahu bisa ditolak. Gue salut sama si Agus sih. Backingannya nggak main-main. Yang ngebela itu bukan orang sembarangan. Pengacaranya udah kayak gitu, ngeri lah. Terus sama siapa lagi tuh, selebgram apa artis tuh yang nantangin suruh tes urin sama tes rambut, tapi giliran ditantang balik nggak mau. Itu kan bukan orang sembarangan tuh. Pokoknya kayak orang semua. Jadi kata gua mah nggak perlu nyari Tenovi. Ya Gus, nggak perlu nyari Tenovi. Belajar tanggung jawab aja Gus ya. Minta bantuan aja sama orang yang kemarin Gus, yang ngebela lu ya. Ya, pengacara lu jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas tangan Gus. Gus, balikin uang gue Gus. Tuh ada berapa nih? Agus Salim masih bersikukuh membantah tudingan penyalahgunaan donasi 1,5 M yang diinisiasi Pratiwi Novianti alias Teh Novi.
Lewat kuasa hukumnya, Farhad Abbas Agus Salim mengabarkan bahkan dia masih rutin berobat ke rumah sakit sampai saat ini. Hari ini Agus ke rumah sakit, tadi pemeriksaan kulit, jadwal selanjutnya polimata, ujar Farhad Abbas, ditemui kediamannya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Agus Salim juga kembali meluruskan cerita soal dirinya sudah bisa melihat dengan jelas. Kalaupun terkadang seperti bisa melihat, Agus menyebut segala sesuatunya masih tampak buram. Kalau benar-benar ngelihat sih enggak, paling cuma cahaya. Sama kadang-kadang kayak bayangan buram gitu, ujar Agus Salim. Kondisi itu membuat Agus Salim masih rutin berobat ke rumah sakit sampai sekarang. Hanya saja cerita penyelewengan dana donasi berdampak ke proses pengobatan Agus. Agus sekarang ditolak BPJS, kayak tadi di RSCM harus dananya dibayar semua. Jadi jangan dipikir periksa ini gratis, itu bayar juga, imbuh Farhad Abbas. Lagi-lagi Farhad Abbas menyalahkan Pratiwi Novianti atas apa yang dialami Agus Salim sekarang. Menurutnya Novi terlalu cepat mengambil kesimpulan soal masalah donasi. Kemarin itu cuma proses waktu, terlalu cepat Novi emosi. Orang normal aja pembukuan bisa akhir bulan, ini baru 6 hari udah ngamuk, ucap Farhad Abbas. Agus Salim sendiri mendapat bantuan biaya dari pengacara Krisnamurti untuk kebutuhan pengobatan hari ini. Tadi yang bayar Krisnamurti lewat gigi, tutur Farhad Abbas. Farhad Abbas sebelumnya menyalahkan Pratiwi Novianti atas tindakan meminta balik uang donasi untuk Agus Salim. Ia merasa perbuatan Novi tidak etis, apalagi setelah tahu uang tersebut kini dikelola yayasan pribadi milik sang selebgram.